Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Prodi Psikologi kelas 1C. Nama saya Fikrobi Ahmad Wardani, NIM saya 2022 60 120. Nama saya Nuri Sumarinda Rahman, NIM 2022 60 118. Nama saya Aprilia Kartika Sari, NIM 2022 60 117. Nama saya Setia Suci, NIM 2022 60 119. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang Konstruktivisme adalah perspektif psikologis dan filosofis yang berpendapat bahwa individu membentuk atau membangun banyak dari apa yang mereka pelajari dan pahami. Pengaruh besar pada kebangkitan konstruktivisme adalah teori dan penelitian dalam perkembangan manusia, terutama teori Piaget dan Vygotsky. Asumsi konstruktif adalah bahwa orang secara aktif belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka sendiri. Untuk lebih memahami materi, siswa harus menemukan prinsip-prinsip dasar seperti yang dilakukan Anna dalam pelajaran pertamanya. Asumsi lain dari konstruktivis adalah bahwa guru tidak harus mengajar kelompok siswa dalam arti kata tradisional. Sebaliknya, konteks harus terstruktur sedemikian rupa sehingga pelajar dapat secara aktif terlibat dengan konten melalui manipulasi materi dan interaksi sosial. Kegiatan meliputi mengamati fenomena, mengumpulkan data, menganalisis, menghasilkan dan menguji hipotesis, dan berkolaborasi dengan orang lain. Perspektif konstruktif. Konstruktivisme bukanlah sudut pandang tunggal, melainkan memiliki perspektif yang berbeda. Konstruktivisme eksogen mengacu pada gagasan bahwa perolehan pengetahuan merupakan rekonstruksi struktur yang ada di dunia luar. Sebaliknya, konstruktivisme endogen menekankan koordinasi tindakan kognitif. Struktur mental diciptakan dari struktur sebelumnya, tidak langsung dari informasi lingkungan. Di antara keduanya terdapat konstruktivisme dialektis yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari interaksi antara orang dan lingkungan mereka. Konstruksi tidak selalu terikat dengan dunia luar dan juga tidak sepenuhnya hasil kerja pikiran, melainkan mencerminkan hasil mental, kontradiksi yang dihasilkan dari interaksi dengan lingkungan. Teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Menurut Piaget dalam Willis R. tahun 2011, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensorimotor yang memberikan kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Melalui interaksi dengan lingkungan, struktur kognitif akan berubah dan memungkinkan perkembangan pengalaman terus-menerus. Ekuibilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asimilasi, mengacu pada penyesuaian realitas eksternal dengan struktur kognitif yang ada. Ketika kita menafsirkan dan membingkai, kita mengubah sifat realitas agar sesuai dengan struktur kognitif kita. Yang kedua ada akomodasi, yaitu mengacu pada perubahan struktur internal untuk memberikan konsistensi dengan realitas eksternal. Kami mengakomodasi ketika kami menyesuaikan ide-ide kami untuk memahami kenyataan. Selanjutnya ada tahapan perkembangan kognitif yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu usia 18-24 bulan. Yang kedua ada tahap preoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap sensori motor merupakan yang pertama dari 4 tahap dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Teori ini meluas sejak lahir hingga sekitar 2 tahun dan merupakan periode pertumbuhan kognitif yang cepat. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik, yaitu menggapai dan menyentuh.
Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Pemikiran anak selama tahap ini adalah sebelum operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Operasional konkret usia 7-11 tahun. Ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Pihak NET menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahapan ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Yang keempat, tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Implikasinya bagi pengajaran. Yang pertama, memahami perkembangan kognitif. Guru akan mendapat manfaat ketika mereka memahami apa yang tingkat siswa mereka berfungsi. Semua siswa di kelas tidak boleh diharapkan untuk beroperasi pada tingkat yang sama. Yang kedua, buat siswa tetap aktif. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang kaya yang memungkinkan eksplorasi aktif dan aktivitas langsung. Yang ketiga, buat ketidaksesuaian. Pengembangan hanya terjadi ketika input lingkungan tidak cocok dengan struktur kognitif siswa. Bahan tidak boleh mudah diasimilasi, tetapi tidak terlalu sulit untuk menghalangi akomodasi. Yang keempat, memberikan interaksi sosial. Lingkungan sosial tetap merupakan sumber kunci untuk perkembangan kognitif. Belajar bahwa orang lain memiliki sudut pandang yang berbeda dapat membantu anak-anak menjadi kurang egosentris. Teori sosiokultural Vygotsky. Latar belakang. Teori sosiokultural Vygotsky memandang perkembangan manusia sebagai proses yang dimediasi secara sosial di mana anak-anak memperoleh nilai-nilai budaya, keyakinan, dan strategi pemecahan masalah mereka melalui dialog kolaboratif dengan anggota masyarakat yang lebih berpengetahuan. Teori Vygotsky terdiri dari konsep-konsep yang seperti alat khusus budaya, pidato pribadi, dan zona perkembangan proksimal. Teori Vygotsky menekan peran fundamental dari interaksi sosial dalam perkembangan kognisi, atau Vygotsky 1978, karena dia sangat yakin bahwa komunitas memainkan peran sentral dalam proses-proses membuat makna. Prinsip dasar. Yang pertama, anak membangun berbagai pengetahuan. Yang kedua, perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Tingkatan dari konteks sosial ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan interaksi perantara, yang dimana anak melakukan interaksi pada saat tertentu. Yang kedua, tingkatan struktural, yang mencakup struktur sosial seperti keluarga dan sekolah. Yang ketiga, tingkatan sosial dan budaya. Secara umum mencakup masyarakat seperti bahasa, sistem numerik, dan penggunaan teknologi. Selanjutnya, zona perkembangan proksimal, yang disingkat dengan YPT. YPT diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan yang belum matang yang berada pada proses pematangan. Menafsirkan konsep YPT dengan scaffolding interpretation, YPT sebagai pemecah, penyangga, dan batu loncatan untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Ada 4 tahapan YPT dalam perkembangan dan pembelajaran, yaitu tahap pertama, tindakan masih dipengaruhi orang lain. Kedua, tindakan didasarkan inisiatif sendiri. Tahap 3, tindakan spontan dan terternalisasi. Tahap keempat, tindakan spontan yang berulang-ulang hingga anak berpikir secara abstrak. Aplikasi dalam teori tersebut. Gagasan Vygotsky mengenai reconstruction of knowledge in social setting. Bila diterapkan dalam konteks pembelajaran, guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pada siap perencanaan dan implementasi pembelajaran pelatihan,
guru harus dipusatkan kepada kelompok anak yang tidak dapat memecahkan masalah belajar sendiri, yaitu mereka yang hanya dapat solve problem with help. Guru perlu menyediakan berbagai jenis dan tingkatan bantuan atau helps yang dapat memfasilitasi anak agar mereka dapat memecah permasalahan yang dihadapinya. Sekian penjelasan saya dan kelompok saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.